pilihlah di antara pasanganmu itu, pertimbangan pertama adalah akhlaknya, agamanya. Iya kan? Paling utama ini agama ya. Agama dalam arti agama dalam arti fikihnya, juga agama dalam arti akhlaknya atau nilai-nilai kemanusiaannya yang ada dalam diri pasangan suami istri tadi itu. Elvitor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. Sumber ketentraman atau kegaduhan dalam rumah tangga. Sumber ketentraman dan kegaduhan dalam rumah tangga ya. Iya kan, kadang-kadang kan rumah tangga itu kepinginnya tentram tapi malah terjadi gaduh. Ya Allah, baik. Dulur Jadi Victor, huru-hara ya. huru-haranya nggih. Baik, Dulur Victor, mari kita simak kajian pada pagi hari ini bersama Bapak Dr. K. Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Sumber ketentraman dan kegaduhan dalam rumah tangga. Monggo ya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin indik. Wa ma arsalnaka illa wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, pendengar dan pengagum cinta Radio Elvitor, khususnya di program Mengaji Katrisnan yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini berkesempatan untuk interaksi melalui radio, melalui kajian ilmu, kajian agama, kajian rumah tangga. Mudah-mudahan semuanya barokah. Amin, amin, amin. Sumber ketentraman dan atau antara ketentraman dan kegaduhan dalam rumah tangga. Berarti ada lawan antara tentram dan gaduh. Ya. Dalam rumah tangga, semua orang berumah tangga tentu ingin menggapai ketentraman, sakinah. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah secara jelas, litaskunu ilaiha, supaya dengan menikah itu sakinah. Nah, maka terus apakah lalu tiba-tiba dengan menikah itu mesti dijamin sakinah gitu ya? Nah, kan di situ. Di situlah maka harus dicari dari mana datangnya sakinah itu. Yang jelas secara umum Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketentraman di hati orang-orang yang beriman. Maka sumber ketentraman yang pertama itu memang anugerah Allah di hati orang-orang yang beriman. Nah, hubungannya dengan rumah tangga ya, ke sumber ketenangan dalam rumah tangga antar suami istri itu ya pertama memang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ketentraman tentu juga melalui usaha dan ikhtiar manusia gitulah ya. Harus usaha sama ikhtiar ya. Nah, iya kan, Allah intinya sumber ketenangan itu datangnya dari Allah, dilewatkan hati orang-orang yang beriman. Lah, hati orang-orang yang beriman di sini berlaku hati suami dan istri itu kayak apa? Jadi tidak tiba-tiba lalu sakinah gitu ya. Ya. Maka disitulah perintah Allah itu berlaku ketika seseorang itu sudah menikah, supaya bagaimana sakinah itu, wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah pasangan-pasangan dengan ma'ruf itu. Apa yang
diperlakukan ma'ruf itu di mana? Ya cinta antar suami istri kan harus dikelola. Cinta antar suami istri itu kan ada cinta mawaddah, ada cinta rohmah itu. Itu harus diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga antar suami istri. Kapan saatnya mawaddah, kapan saatnya rohmah. Mawaddah itu cinta yang mendorong seseorang itu memperoleh sesuatu kenikmatan dari pasangannya. Iya kan gitu tuh. Jadi melakukan sesuatu supaya mendapat dari pasangannya. Jadi ada lebih didominasi oleh ego gitu loh. Egonya suami dan egonya istri. Dari pasangannya itu. Itu lebih juga dimaknai dalam hal urusan dunia, dalam urusan nafsu, itu juga begitu. Nah, ini harus diperlakukan. Lalu dari sisi rohmanya, dari sisi kemanusiaannya gitu. Akhlak. Nah, karenanya landasan utama untuk memperoleh ketentraman dalam rumah tangga itu adalah dari hati masing-masing pasangan suami istri itu tadi. Ketika mengaplikasikan cinta dalam rumah tangga. Tadi kan letaknya di hati. Iya. Nah, apakah hati pasangan suami istri itu diisi dengan nilai-nilai agama atau tidak? Atau hanya diisi oleh nafsu? Saja. Makanya Rasul itu kan sudah memberikan arahan. Ya, pilihlah di antara pasanganmu itu pertimbangan pertama adalah akhlaknya, agamanya. Iya kan? Paling utama ini agama ya. Agama dalam arti ya agama dalam arti fikihnya, juga agama dalam arti akhlaknya atau nilai-nilai kemanusiaannya yang ada dalam diri pasangan suami istri tadi itu, akhlak. Jadi ada fikih, ada akhlak. Fikih itu hukum. Kalau akhlak itu lebih cenderung kepada sikap kemanusiaannya itu, baik tidak baiknya itu. Kalau fikih itu kan benar atau salah. Iya. Tapi kalau akhlak itu punya baik atau tidak, baik itu. Ya, pantas atau tidak. Nanti, nah, pilihlah berdasarkan pertimbangan agama. Taribat yata kan gitu. Iya, taribat. Maka taribat itu maksudnya itu maka berkah tanganmu gitu loh. Subur tanganmu ya, maksudnya itu ya tadi itu mendatangkan ketentraman atau tidak. Rezeki, ketentraman ya. Nah, jadi intinya begitu. Lalu dalam menyikapi ini ada arahan di surat An-Nisa 79, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin indik famin nafsik, ya. Surat ya An-Nisa ayat 79 ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang engkau peroleh, akui kebaikan ya, kebaikan itu aku itu dari Allah. Dan apa yang menimpa kamu berupa keburukan-keburukan, akui karena kamu, karena dirimu ya. Sendiri, ya. Mengajarkan akhlak kita, bagaimana kita itu sopan di hadapan Allah. Kalau kita dapat kebaikan, jangan merasa karena saya gitu. Tapi karena Allah. Nah, kalau umumnya ada terjadi keburukan, itu akui karena kamu. Dalam arti Allah itu sudah memberikan arahan-arahan bagaimana, tapi kamu tidak mengikuti arahan-arahan itu, akhirnya berdampak seperti itu gitu loh. Bagaimana bersikap, bagaimana berbuat, wa asyiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah pasanganmu dengan ma'ruf itu. Karena perlakuan suami kepada istri atau perlakuan istri pada suami itu yang akan mempengaruhi terwujudnya ketentraman ya, atau kebalikannya. Atau kebalikannya ya. Atau kebalikannya kegaduhannya itu. Bagaimana suami memperlakukan istri dan bagaimana istri berlaku di depan suami itu mempengaruhi wujudnya ketentraman dalam rumah tangga atau kebalikannya.
Fakaifa takuni, ini nasihat seorang ayah kepada putrinya ketika mau menikah. Fakaifa takuni amamah afa fakaifa takuni amamahu fajannatuka wa naruka. Bagaimana kamu berperilaku di depan pasanganmu? Bagaimana kamu bersikap di depan pasanganmu? Ya kan? Bagaimana kamu mensikapi pilihan pasanganmu itu, ya kan? Kamu memilih atau tidak itu kan hubungannya dengan fajannatuki wa naruki. Itu di situ nanti adalah surgamu atau bisa kebalikannya nerakamu gitu. Allah. Jadi pasangan ini menentukan surga dan neraka Mempengaruhi, kita, ya? artinya kalau hubungannya dengan surga itu digambarkan sebuah ketenangan gitu ya. Bagaimana kamu bersikap dengan pasanganmu? Iya. Iya. Maka di situ juga akan mendatangkan ketentraman kamu atau kebalikannya mendatangkan kegaduhan dalam diri kamu. Sehingga nanti wujudnya sakinah dalam rumah tangga itu atau kebalikannya itu tergantung perilaku keduanya itu terhadap pasangannya. Maka bisa dikatakan suami itu cermin istri, istri itu cermin suami gitu loh. Apa yang dirasakan istri juga sangat tergantung istri itu bagaimana bersikap dengan suaminya. Apa yang dirasakan suami juga bagaimana tergantung sikap suami kepada istrinya. Itu, perlakuan itu. Akhlak itu menentukan nanti itu. Nah disitulah rumah tangga itu kan harus dibangun dengan cinta. Nah cinta itu kan bisa bermakna hubungan kepentingan dan kepentingan. Hubungan ego dan ego. Hubungan karakter dan karakter. Nah, yang ideal memang ya egonya, karakternya itu terus bersama seiring sejalan antara ego dan empati. Ego itu lebih cenderung kepada kepentingan dirinya, kalau empati itu lebih cenderung pada kepentingan pasangannya, kemanusiaannya tadi itu. Nah, ketika seorang istri itu melihat pada suami itu dari sisi egonya sendiri, tanpa melihat bagaimana kepentingan juga suami, maka cenderung mengedepankan hak-haknya sendiri. Ya kan, nggak apa-apa sebetulnya itu, tapi di sini juga bagaimana bersikap itu. Katakan kalau seorang istri itu menuntut hak-haknya, katakan menuntut belanja dari suaminya, itu kan sesuatu yang benar. Tapi juga bagaimana mengungkapkan untuk tuntutan hak-hak tadi itu juga harus dengan bagaimana sikap yang, ya kan, sikap yang baik juga begitu. Bab nanti kalau mamanya karena memang itu haknya, lalu dia menyampaikan tuntutan haknya itu dengan kasar, dengan emosional, terus akhirnya dia umpamanya lalu nampar suami atau apa suami, mungkin sementara suami mungkin nggak berbuat, tapi nanti lama-lama suami lalu kadang-kadang sudah nggak kuat kan, lalu emosi juga, muntap juga, bisa balas nanti itu. Apalagi kalau juga dasarnya suami itu bersikap bukan dengan dasar agama. Kadang-kadang kan suami itu kan mungkin cenderung diam kan, kalau diumpat, tapi lama-lama nanti akhirnya dia itu mengembalikan umpatan-umpatan itu nanti bukan dengan kata-kata umpatan, karena dari sisi kata-kata kalah suami, maka dengan perbuatan. Ya kemarin itu ada video yang menginspirasi ini gitu. Jadi enggak tahu itu asli apa drama itu, ya kan gitu kan sekarang konten kan baru begitu. Jadi istri itu mukul suami, merasa dizolimi oleh oleh suami dengan sikapnya yang diam atau mungkin yang tidak memenuhi ini, terus dia itu mengungkapkan kekesalannya itu dengan dia malah menampar suaminya, ngaplok suaminya. 1 kali 2 kali diam. Akhirnya suaminya nggak kuat, diam, langsung dia membalasnya dengan lebih keras lagi, lebih akhirnya sampai yang istrinya delosor loh gitu loh. Viral. Iya kan? Ya seperti
pernah juga saya sampaikan itu kejadian itu di daerah Benowo sana. Ya memang dasarnya seorang suami itu ndak punya kemampuan finansial gitu loh. Karena memang pekerjaannya juga pekerjaan asal-asalan. Corong saiki ku ya pekerjaan serabutan atau rok-rok kasem, tergantung orang yang membutuhkan tenaganya baru dikasih. Nah sehingga kan banyak anggurnya. Lalu si istrinya itu usaha jualan-jualan gitulah. Buat kue, buat apa gitu. Nah itu lalu minta bantuan suaminya untuk membelikan bahan. Suaminya beli. Cuman karena memang bahasanya bukan karena pengalaman, akhirnya apa yang dibeli itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh istri untuk usaha tadi itu. Nah, karena tidak cocok tadi itu, lalu istri kan marah-marah gitu kepada suaminya. Nah, kalau sudah marah-marah terus kata-kata itu muncul, ini dasar laki-laki ngene. Sak kebon binatang. Nah, ya memang suaminya memang ya tahu memang dia nggak banyak memberikan hasil gitu loh. Dikata-katai dengan umpatan-umpatan yang apa itu sampai kan akhirnya harga diri seorang suami itu tersinggung terus. Nah, spontanitas emosinya juga muncul. Apa waktu itu ketika dia marah ada pot cor-coran pot bunga itu yang itu diangkat langsung ditamparkan wajahnya si perempuan itu. Ya langsung semaput. Bahkan matanya sampai robek. Masuk rumah sakit. Iya kan? Nah, ini kan hubungannya dengan karakter, hubungannya dengan akhlak keduanya itu. Jadi kalau sudah menjadi pasangan suami istri itu, ya cinta itu tidak seindah ketika masih sebelum nikah. Sebelum menikah itu. Ya kalau sebelum menikah itu kan bayangannya yang indah-indah itu. Jika cintamu dan cintaku berpadu, maka dunia milik berdua. Surga pasti ada di genggaman kita. Wah. Sebelum menikah ya. Ya, enak indah-indah. Janjinya ya ngono. Manis-manis. Cintaku kepadamu sedalam lautan Atlantik, setinggi gunung Himalaya, seluas samudra Hindia. Kokoh tak tertandingi, bagaikan tembok Cina. Bagaikan karang di tengah laut, walaupun dihempas oleh ombak dan badai tak akan pernah bergeming. Cintaku kepadamu kokoh. Masya Allah. Tapi cinta semakin kokoh atau kuat kan juga tergantung bagaimana perilaku keduanya nanti. Karena dalam rumah tangga akhirnya itu kan pasangan suami istri yang dilihat itu bukan tampan cantiknya, tapi fungsi dalam rumah tangga. Fungsi suami kepada istri kayak apa, fungsi istri kepada suami itu kayak apa. Ya Allah. Fungsi hubungannya dengan kepentingan suami tadi kayak apa dari istri, kepentingan itu. Nah ini kan harus dikolaborasi, diimplementasikan secara hukum benar, lalu juga akhlak tadi itu. Ya sebetulnya istri tadi menuntut belanja, menuntut haknya dari suami tadi itu, iya benar itu kan. Tapi bagaimana lalu menyampaikan tuntutan hak itu kan juga perlu ada sikap yang baik gitu loh. Baik nanti kalau suaminya dasarnya bukan orang yang baik kan, tadi itu terus emosi. Ya seperti pernah kami ceritakan dulu itu kasus ada seorang polisi, istrinya juga polisi, sama-sama polisi kan, dari sisi lahiriah cocok gitu. Iya kan. Tapi kan akhirnya bukan jabatan itu yang menentukan. Tapi bagaimana sikap pasangan suami istri dalam rumah tangga itu. Nah, sikap suami kepada istri itu juga kadang-kadang karena dipengaruhi oleh istri. Atau sebaliknya sikap istri kepada suami itu kayak apa juga pengaruh daripada bagaimana sikap suami itu. Katakan kalau seorang istri itu sabar kepada suaminya, lalu kan bisa saja lalu lama-lama mungkin membuka hati seorang suami sadar. Tapi kalau lalu suami itu juga tak tahu menahu tentang itu semuanya, akhirnya kan juga nanti mungkin nggak ada kuatnya. Sabar tapi ya batasi lho kan akhirnya kalimatnya iya kan bisa begitu. Lah suami kok koyo ngono iku ya opo sih koyo wong mati kan
pikiran blas gak ono apa reaksi yang bagaimanapun itu akhirnya kan mendendam lho ngono lho ya. Muncul. Mendendam akhirnya ingin melakukan sesuatu yang bersifat fisik kan juga nggak punya kemampuan. Bisa saja lalu apa karena begitu sudah mendendamnya akhirnya apa meracuni suaminya. Loh kan gitu toh jadi. Iya kan? Ya Allah. Sehingga kadang-kadang udah begitu itu semestinya suami istri menjadi sumber ketentraman bagi pasangannya masing-masing. Ternyata dalam kondisi tertentu suami istri itu menjadi teror. Sehingga kadang-kadang seorang istri itu merasa nyaman ketika suami tidak di rumah. Ketika di rumah itu malah ketakutan. Kenapa? Karena cenderung suaminya itu emosional, ngamuan, terus, ya kan? Nah, kadang-kadang ngamuannya seorang suami juga karena faktor mungkin istri yang cenderung apa ini tidak bisa mengendalikan kata-kata. Loh, ya kan gitu. Yeah. Jadi berimbas kepada keduanya itu. Ya Jadi jangan melampiaskan sesuatu itu dengan emosional tadi itu dengan pasangannya. iya tadi itu harus tetap dijaga. Walaupun istilahnya menuntut hak itu bagian daripada fikih memang harus dipenuhi, Benar. tapi bagaimana itu menuntut hak itu pun jangan sampai lepas kontrol bersikap di depan pasangan itu. Sebab nanti kalau pasangan itu juga tidak punya modal kuat akhlaknya, nanti itu tadi terus itu bahkan akhirnya muncul kedendaman seorang suami yang membunuh istri. Ya Allah. Kenapa? Karena mungkin suami sudah berupaya juga untuk menyenangkan atau mencukupi, tapi karena kemampuannya sampai direwangi mungkin badut, sampai direwangi jualan balon gitu ya, namanya gitu ya, dalam rangka untuk. Tapi kan tidak bisa memenuhi bukan kebutuhan ya, tidak bisa memenuhi Keinginan ini. keinginannya. Karena kebutuhan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tapi kalau keinginan nggak terbatas, harga dirinya, gaya hidupnya, loh. Apalagi terus karena si suami itu tidak bisa memenuhi seperti apa yang diidealkan seorang istri, lalu akhirnya dia mencoba mencari cara dengan cara yang lain, dengan mungkin dia berselingkuh, iya kan? Berselingkuh dengan laki-laki lain yang ketika itu memang menjanjikan, ketika orang punya keinginan itu melok aku ya kon tak turuti kon ngono. Iya kan? Padahal kemungkinan juga sebetulnya punya istri juga yang laki-laki itu. Sana suaminya tahu, loh kok istri kok kayak gini, aku memang nggak bisa memenuhi seperti apa yang diinginkan, tapi aku sudah berupaya, tapi kok gini, merasa terinjak-injak kan? Iya. Marwahnya lagi. Ya Allah. Loh kayak gitu. Akhirnya apa? Ya kan banyak kasus-kasus gitu. Iya. Terus nggak ada cara lain, akhirnya apa? Dendam pada itu. Nah kadang-kadang ketika itu sudah dibelani oleh mertuanya. Dasar kamu laki-laki nggak bisa membahagiakan anak saya. Loh ya kan ikut-ikut juga kan. Tambah ya. Akhirnya dendamnya bukan kepada istri saja, kepada mertuanya juga. Maka yang dulu rumah tangga dibangun dengan cinta, akhirnya nanti apa? Bukan cinta yang terjadi, bukan ketentraman, tapi tadi itu kegaduhan ini. Ya kan? Akhirnya cinta hilang, tapi yang muncul adalah permusuhan, dendam. Ya Allah. Membunuh kedua-duanya kan bisa. Berarti juga ada di daerah Mojokerto kasusnya itu apa? Pasangan kumpul kebo. Ya, pokoknya yang laki-laki waktu itu pokoknya nyukupi sampai akhirnya dikontrakkan, sampai dikoskan. Tapi tentunya si istri kan tinggi karena merasa dia punya modal disenangi. Ingin ini, habis saja ingin yang kelasnya gini. Nah, sementara si laki-lakinya hanya pekerjaannya apa biasa, katakanlah buruh umpamanya itu UMR gitu loh terus. Nah akhirnya kan itu walaupun itu kan nggak rumah tangga waktu itu kan nyaman-nyaman aja awal-awal itu, tapi lama-lama akhirnya kan gimana komunikasi itu kok merasa akhirnya di benalu kayak jadinya begitu, ini istilah ini terus kalau nggak dituruti terus dia ngancam-ngancam, kalau nggak dituruti terus dia ngumpat-ngumpat gitu. Akhirnya kan suaminya apa laki-lakinya akhirnya juga menjadi memusuhinya, benci yang terjadi, membunuh yang perempuan juga. Loh kan gitu toh. Akhirnya kan yang dikatakan tadi sumber ketentraman
Maaf, cinta mestinya, tapi akhirnya tidak dimanage dengan cara fikih, tidak dimanage secara akhlaki. baik. Akhirnya ya itu yang terjadi, bukan ketentuan, tapi menjadi sumber kegaduhan, menjadi keresahan, bahkan akhirnya menjadi neraka untuk keduanya. Ya Allah. Sudah satunya nggak dibahagiakan, tapi tadi itu nggak bisa bersikap yang bijak, terus akhirnya ngamuk, terus tertera emosi, akhirnya kan membunuh itu neraka. Nah yang dibunuh tadi itu kayak apa, awalnya tadi itu juga menentukan. Ya bisa saja memang berlaku orang yang membunuh itu neraka, sementara yang dibunuh itu bisa habis dosanya, dikembalikan kepada orang yang membunuh kan gitu. Tapi kan juga lihat juga prosesnya, kenapa sampai laki-laki itu membunuh istrinya, atau kebalikannya istri membunuh suaminya, itu juga gitu akhlaknya kayak kan gitu. Nah inilah makanya kenapa mestinya itu rumah tangga menjadi sumber ketentraman, kok lalu menjadi sumber kegaduhan itu. Ya yang jelas karena masing-masing pasangan suami istri itu tidak membangun kekuatan spiritual yang memadai yang hubungannya dengan Allah tadi itu. Cinta hanya dibangun dengan dasar emosi, dan dia bangun dengan dasar ego, disabar dengan dasar nafsu. Akhirnya setan bermain di situ. Masya Allah. Ketika masih belum halal, setan itu ngocong-ngocong, ngapik terus no. Barang ketika sudah sah menjadi suami istri, ngocong-ngocong sing elek gitu loh ya. Oh, bojomu wis ngene. Enggak enak. Patenono ae. Ya Allah. Gitu kan? Oke. Sumber ketentraman dan kegaduhan dalam rumah tangga itu dari siapa? Intinya ya dari pasangan. Kebaikan itu akui semuanya anugerah Allah. Tapi kalau sudah terjadi sesuatu yang menyebabkan keretakan dan keresahan rumah tangga, itu harus dikembalikan kepada masing-masing individu pasangan suami istri, tidak langsung menyalahkan Allah. Ya ini semuanya takdirnya Allah. Nggak boleh begitu. Ayatnya jelas ya. Iya, karena Allah itu jadi gitu loh ya. Jadi wong Jawa kena awak anget loh ya. Allah. Oke, terima kasih. Baik dulur Victor, kita lanjutkan kembali dulur kajian kita pada pagi hari ini bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Ilham Sumarkan MAG. Baik, ya ini sudah masuk beberapa pertanyaan ya NJ. Ini ada kita ambil dari TikTok ini ya. Dari TikTok ada pertanyaan Pak Ustadz ya, mau tanya, suami merantau udah nggak pernah pulang di sana, udah menikah lagi, enaknya gimana? Saya masih dikasih uang belanja gak banyak, minta solusinya Ustadz. Oke. Terima kasih. Jadi kita bicara dari sisi hak dan kewajiban dan hak suami istri ya. Katakan kalau tadi si suami itu memberikan hak-hak kepada istrinya atau melakukan kewajiban-kewajiban dengan memberi nafkah belanja tadi ya. Tapi hak istri kan bukan semata-mata itu. Bukan belanja saja. Bukan belanja saja. Apalagi juga si suami tadi yang di perantau itu sudah ngambil haknya sendiri di sana, menikah lagi. Iya kan? Dan mungkin ada kecenderungan penghasilan dari usaha di perantau itu mungkin lebih banyak diberikan kepada istri yang dinikahi tadi. Iya, di sana itu, anaknya itu. Nah dalam hal ini ya pertama sikapnya sabar apa tidak sabar dengan punya suami seperti itu. Untuk yang istri yang pertama itu tadi ya, ya istri yang ditelantarkan tadi itu dalam arti tidak pernah didatangi tadi itu. Apalagi juga tadi seadanya, terus apakah juga cukup untuk kebutuhan anak-anaknya dan seterusnya itu kan. Mungkin cukup karena ditopang mungkin istri usaha. Iya kan? Nah apakah sabar dalam hal menghadapi seperti ini, maka itu juga bagian daripada nilai yang tinggi di hadapan Allah. Tapi umpamanya lalu si istri itu ya enggak sabar, wong kita juga masih normal, kita juga masih butuh urusan biologis umpamanya gitu ya. Dan kita juga butuh bukan hanya urusan itu, juga urusan bagaimana kita juga merasa nyaman ketika ngurusi anak-anak, juga ada suami yang iya kan, memperhatikan juga, itu kan bagian. Nah kalau ketika sudah merasa sebagai manusia itu tidak punya kekuatan
bersikap menghadapi suami yang seperti tadi itu, yang menterlantarkan dari sisi menterlantarkan dari sisi kebutuhan kenyamanan dan kebutuhan biologis tadi itu, lalu kita tidak kuat, ya maka di situ ada solusi, mungkin minta cerai. Bisa pengajuan itu ke pengadilan agama atau minta sana ya, Mas, aku rasanya nih ngandung ini aku gak kuat, aku sudah sama, terserah sama mau menikah di sana, terserah, aku nggak ngukat macam-macam, tapi aku rasanya nggak kuat, aku ceraikan saja. Bisa. Tapi kalau sana itu kalau sana itu enggak peduli juga dengan itu semuanya, enggak, pokoknya enggak, jangan lah, jangan tapi enggak ada action nah ya. itu kan juga enggak boleh, itu kan dolim suami begitu itu. Maka ketika si istri itu didolimi suami seperti itu dan merasa enggak kuat, akhirnya ya bisa, akhirnya nanti proses berikutnya ada proses dari sisi hukum, mengajukan ke pengadilan untuk cerai dengan alasan-alasan tadi itu. Ada hak yang tidak pernah, belanja pun sering kurang sebetulnya, tapi dalam urusan kebutuhan batinnya juga nggak bisa terpenuhi, sementara saya masih normal, khawatir nanti saya malah berbuat yang tidak atau berbuat zina dengan laki-laki yang juga laki-laki yang suka menggoda-goda, kan bisa begitu kan gitu toh. Mbak, timbangane kon ditelantarno bojomu kono wis mbek aku lho, kan bisa saja begitu. Tawaran-tawaran itu muncul ya. Gitu ya. Kan itu kebanyakan harus solusinya dengan hukum juga dengan akhlak kalau sudah begitu itu. Maka begitu bisa mengajukan gugatan gitu. Nah, mengajukan gugatan harus dasarnya apa? Ada ikatan nikah kan? Itu. Terus dasar berikutnya adalah alasan tadi itu disampaikan, bisa nanti diterima itu. Iya kan? Ya, itu. Jadi solusi terakhir adalah hukum, termasuk kalau sudah nggak kuat tadi mengajukan gugatan. Nah, kalau sudah seperti ini tidak termasuk durhaka. Kenapa? Karena hak nggak dipenuhi oleh suami gitu loh. Dan nggak kuat sudah gitu loh ya. Pengaruhnya sana ya. Itulah kalau pernikahannya sudah sah secara hukum atau secara formal. Ya, persoalannya itu kalau yang itu terjadi untuk orang yang dinikahi siri. Nah ini, itu yang bahaya, itu tidak punya kemampuan untuk mengajukan gugatan itu. Kalau misalkan siri ya, karena nggak ada dari suaminya itu tadi, baik itu belanja maupun biologis itu tadi. Tapi kalau misalkan mau menikah lagi, karena kan nggak bisa ngajukan cerai gitu tadi, bisa apa nggak Yai? Lah itu kan sulitnya di situ, karena seorang perempuan nggak bisa mengajukan perceraian dengan dirinya sendiri. Kalau laki-laki kan bisa menjatuhkan talak gitu, walaupun tanpa adanya keinginan dari istri itu. Tapi kalau istri itu kan tergantung suami. Lah kalau suaminya itu tidak tahu menahu tentang itu, enggak, jangan cerai, enggak cerai. Kamu kalau minta cerai kamu, loh iya kan? Nah ini kan kalau nggak ada bukti hitam putih kan, nah itu situ kesulitannya, di situ orang nikah siri itu bahayanya di situ. Kalau kebetulan bertemu dengan laki-laki yang tidak mengingat tanggung jawab di hadapan Allah, hanya lihat dari sisi kepentingan dunia, itulah bahayanya orang yang tidak beragama itu, atau agamanya sebagai bungkus untuk untuk menguasai seseorang. Sampai tua berarti ini ya Hina, nanti si perempuannya ini ya nggak bisa milih pasangan lagi. Jadi itu persoalannya. Karena apa? Seorang perempuan itu nggak bisa menceraikan dirinya sendiri dalam rumah tangga, kecuali dia harus ke hakim. Nah, hakim itu nggak akan bisa memproses kalau tidak ada bukti pernikahannya. Ruwet lagi. Iya, makanya cinta itu tidak seindah yang dibayangkan, apalagi cinta hanya bertumbuh kepada nafsu. Cinta antara cita-cita dan realita, antara bayangan dan kenyataan, antara surga dan neraka. Itu. Begitu nggih? Satu lagi pertanyaan Yai, boleh ya? Monggo. Ya ini ada dari tidak tahu siapa ya. Kalau suami nggak pernah kasih nafkah selama 26 tahun, ya apa hukumnya? Apakah boleh minta cerai? Saya nggak kuat Yai, tapi berusaha bertahan demi anak. Iya lah, sekarang ketika tadi tidak merantau ya suaminya ya. Tapi suaminya ada di situ, cuman nggak pernah ngasih nggak belanja ya. Berarti usahanya istri itu. Iya kan? Ya kalau demi anak dan mampu bertahan ini ya luar biasa istri ini pahalanya. 26 tahun punya suami model seperti itu. Karo nek ngingu wedhus ra iso didol ngono, tapi iki ngingu kok menungso ngene.
Ya Allah. Nah kalau sabar ya pahalanya luar biasa Biasa. demi anak tadi itu. Tapi kalau nggak sabar ya menggugat cerai itu bukan durhaka, haknya. Istri ya haknya. Ya tadi itu tinggal dia pernikahannya itu punya bukti apa enggak, tidak legal apa tidak legal tadi itu. Ketika itu kan bisa ke hakim gitu loh. Nggih, nggih. Cuman persoalannya kadang-kadang itu tidak mudah itu. Kadang-kadang yang laki itu kan dasarnya memang sudah nafsu kan, apa ikurunya emosi aja. Ayo kau tetap mengajukan cerai kon tak pateni lu ngono kadang-kadang aku. Ya Allah. Karena ada model yang suami seperti ini. Nah ini yang bahaya itu. Akhirnya suami itu bukan menjadi sumber ketentraman tapi sumber neraka dan sumber kegaduhan dalam rumah tangga. Kalau sudah begitu ya pasrahkan kepada Allah. Biar Allah yang bertindak. Ya Allah aku terdolimi ya Allah, tapi aku gak bisa berbuat apapun ya Allah. Aku diancam, aku dibegini, aku pasrahkan kepadamu ya Allah. Nah ketika sudah suasana seperti itu, istri didolimi kan, maka orang yang didolimi itu bisa langsung yang didengar oleh Allah doa-doanya. Tembus langit ya. Oh iya begitu, barusan akhirnya terakhir mengadunya kepada Allah. Oke, gitu ya. Iya, Masya Allah. Baik, ya karena waktunya terbatas ya, mungkin kita dengan doa. Ya nanti kapan-kapan bicara tentang tentang Konsekuensi. keadilan antar suami istri dalam rumah tangga itu kayak apa, ukurannya fikih, ukurannya akhlak Akhlaknya. gitu. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan ini manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir A'udzubillahi rajim. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.